Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkhusna Indra Maulana Ardhani, NPM 2205020004. Akan merepresentasikan hasil belajar saya mengenai dialog box, desain web, evaluasi, hype, dan dokumentasi. Yang pertama, dialog box. Pada dialog box terdapat sebuah menu. Menu yaitu menu lebih mudah digunakan daripada command line. Menu memungkinkan pemilihan dengan mudah. Menggunakan command line membutuhkan menghafalkan perintah. Kelebihan: menu memberikan penjelasan secara jelas tentang apa yang dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, sehingga menu sangat mudah dipelajari. Penggunaan menu mengurangi kebutuhan akan mengingat perintah, karena hanya perlu mengingat pilihan menu yang akan ditampilkan. Menggunakan menu membutuhkan sedikit tombol pada keyboard. Menu memudahkan penanganan kesalahan karena input yang digunakan sedikit. Perbaikan atau peningkatan pada sistem lebih terlihat dengan penggunaan menu. Kekurangan menu: tidak efisien dengan banyak pilihan menu dalam satu layar dan level menu yang banyak. Tidak fleksibel karena penggunaan harus menelusuri seluruh pilihan menu yang ditentukan oleh sistem. Tidak praktis untuk banyak pilihan yang ada. Membutuhkan ruang layar yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan bahasa perintah. Pada bagian dialog box terdapat filling form. Filling form yaitu sebuah jenis dialog box yang paling populer dan umum digunakan. Mirip dengan mengisi formulir cara manual menggunakan kertas. Kelebihan menggunakan filling form: sistem filling form mudah dipahami karena menjelaskan secara jelas. Membutuhkan sedikit ingatan karena label dan penjelasan pertanyaan terlihat di sebelah kiri. Memberikan konteks kepada pengguna sehingga pengguna tahu apa yang harus diinputkan berikutnya sesuai dengan konteksnya. Kekurangan menggunakan filling form: pengguna harus mengetahui input yang valid, menuntut keahlian dalam mengetik dari pengguna, terdapat kemungkinan kesalahan pengetikan yang tinggi. Pengguna harus memiliki pengetahuan tentang tombol-tombol khusus untuk navigasi. Kurangnya fleksibel karena pengontrolan sistem yang dominan, bukan dari pengguna. Salah satu contoh dari dialog box yaitu error message. Error message yaitu pesan saat sistem berjalan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan sistem. Error message muncul sebagai akibat dari tindakan pengguna, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Menulis error message bukanlah tugas yang mudah, karena persepsi dan tingkat pemahaman pengguna yang berbeda. Error message menjadi panduan utama bagi pengguna dalam menangani kesalahan dalam sistem. Terdapat salah satu contoh juga dari dialog box, yaitu direct manipulation. Direct manipulation adalah gaya dialog di mana tindakan pengguna terlihat langsung pada objek di layar monitor. Gaya ini disebut juga point and select dan melibatkan penggunaan perangkat petunjuk serta elemen grafis untuk menampilkan objek dan tindakan. Contohnya seperti di bawah ini, yaitu sistem drag and drop dari satu file ke file yang lain. Yang kedua yaitu desain web.
Ini adalah contoh dari desain web atau web design. Pengertian desain web. Prinsip desain aplikasi desktop dan web berbeda dalam kompleksitasnya. Desain web melibatkan HTML, CSS, JavaScript, dan server-side scripting atau HTML. Perbedaan browser dan kemampuan sistem operasi menjadi kendala dalam desain web. Sulit untuk mendesain web yang optimal di semua browser dan sistem operasi. Desain web merupakan pekerjaan dilematis karena harus memenuhi unsur presentasi, pemrograman, serta perlakuan dan reaksi dari pengguna. Tahapan pembuatan web design yaitu menentukan tujuan situs, pembuatan sitemap, pembuatan sketsa atau prototyping, implementasi, dan maintenance. Tujuan situs atau web. Yang pertama, tujuan utama situs secara jelas belum perancangan dimulai. Identifikasi situs yang akan dibuat, target pengunjung, aktivitas yang akan dilakukan di dalamnya, dan tujuan yang ingin dicapai. 3. Tujuan situs sebaiknya ditampilkan pada halaman pertama. Yang keempat, pastikan seluruh isi situs mendukung dan relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang 5, perhatikan faktor SEO dengan menggunakan meta tag description dan title yang mencerminkan tujuan situs. Yang ketiga, yaitu evaluasi. Tujuan utama dari evaluasi yaitu sistem mudah dirancang agar pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan lebih mudah. Evaluasi penting untuk memastikan bahwa pengguna sistem sesuai dengan harapan pengguna dalam tugas tertentu. Memperhatikan bagaimana antarmuka sistem mempengaruhi pengguna. Sistem harus mudah dipelajari oleh pengguna. Usability atau kemudahan penggunaan adalah hal yang perlu diperhatikan. Perilaku pengguna dapat dipengaruhi oleh hasil yang tidak diinginkan atau kesalahan sistem. Identifikasi masalah khusus yang mungkin akan terjadi pada sistem. Evaluasi web atau situs. Evaluasi yang sebelumnya digunakan dapat juga digunakan untuk evaluasi web, meskipun dengan konteks yang sedikit berbeda. Evaluasi web berfokus pada aspek artistik daripada kemudahan penggunaan atau usability. Dalam konteks ilmu media dan komunikasi atau IMK, terdapat 10 kriteria untuk mengukur kualitas sebuah situs web. Yaitu, yang pertama, transparan, menampilkan identitas pemilik situs dan misi situs dengan jelas. Efektif, isi web harus valid, relevan, dan menyampaikan informasi dengan baik. Maintained, terus diperbarui secara berkala untuk memastikan pengolahan situs yang valid. Yang keempat, accessible, dapat diakses di berbagai browser tanpa mengurangi fungsionalitas. Yang kelima, user-centered, berfokus pada pengalaman pengguna dan memaksimalkan kenyamanan saat browsing. Yang keenam, responsif, merespon tindakan pengguna termasuk komentar. Multilingual, mendukung lebih dari satu bahasa. Interoperable, kompatibilitas dengan berbagai platform. Yang kesembilan, managed, memiliki tanggung jawab hak cipta. 10, preserved, tetap tersedia dalam jangka waktu yang lama meskipun teknologi sudah berubah. Yang keempat yaitu help dan dokumentasi. Mengapa diperlukan? Setelah sistem dibuat, penting untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada pengguna.
Dukungan pengguna dapat diberikan melalui fitur bantuan yang berorientasi pada pemecahan masalah yang spesifik. Dokumentasi sistem juga perlu disediakan untuk memberikan informasi yang berorientasi pada sistem secara umum. Jenis-jenis help dan documentation. Yang pertama, paper-based. Dukungan yang tersedia dalam bentuk cetakan, kertas, seperti buku manual atau panduan. Computer-based. Dukungan yang disediakan melalui perangkat komputer. Kebutuhan. Yang pertama, availability, yaitu sistem harus tersedia kapanpun pengguna mengoperasikannya. Yang kedua, accuracy dan completeness, harus akurat dan mencakup semua aspek aplikasi. Yang ketiga, konsistensi dalam konten, terminologi, dan gaya antar sistem bantuan dan dokumentasi. Yang keempat, robustness, dapat diprediksi dengan bebas dari kesalahan. Yang kelima, flexibility, dapat digunakan oleh pengguna dari berbagai tingkat keahlian. Yang keenam, unobtrusiveness, tidak mengganggu alur kerja normal dan tidak mengalihkan perhatian pengguna. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.